Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink, yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya. Lu lihat bibir Mami, wow, gila. Kalau laki-laki gimana nggak mau kop-kop gitu kalau lihat kayak bibir segitu cantik gitu. Ya. Tiba-tiba ada sebuah kejadian besar di live, beliau berkata yang kurang pantas, saya cuma bilang, saya nggak tahu itu udah lu sendiri yang ngelakuin. Zaman sekarang nih ya, perek bukan cuma perempuan, laki gitu banyak. Timbang udah ganteng, duitnya kagak. Terus silakan cari. Ini nggak capek kan? Gak apa, kita mah santai hidupnya, kita happy. Mencari silakan cari, ya. Yang penting kita happy ya, anak-anak juga happy. Udah itu aja yang paling penting. Sama Sargio pastinya, ingat aja pasti. Yang penting kita tuh mau selalu kalau Sargio tuh juga happy. Cuma buat orang-orang yang selalu mencari-cari yang nggak tahu, diamin aja mereka terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Surapento, channel yang selalu menyajikan reaksi terhadap video-video yang sedang viral, panas, dan ramai diperbincangkan netizen. Di video kali ini kita akan membahas polemik yang kembali menyeret Ruben Onsu dan Sarwenda, mulai dari isu klarifikasi mengenai perjuangan Ruben terhadap anak-anaknya, tudingan penggiringan opini, sampai berbagai pengakuan yang kini kembali menjadi sorotan publik. Bahkan, muncul juga pembahasan mengenai perjuangan mendapatkan tiket konser Blackpink, dugaan jejak digital yang kembali dipersoalkan, hingga berbagai komentar yang semakin memanaskan suasana. Yang menarik, kini mulai bermunculan fakta-fakta dan sudut pandang baru yang membuat banyak netizen berubah pendapat. Benarkah semua yang selama ini beredar memang sesuai kenyataan? Atau justru ada sisi lain yang baru sekarang terungkap? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Terang mereka mau ngomong apa ya? Ini biar bibir kalian apa Pak? Biar bibir kalian gacor. Gitu ya. Ini live stream loh ya. Kenapa kamu ketawain? Jangan kamu serius, kamu ketawain aku. Biar kamu bibirnya kamu plumpy, ya. Udah itu kalian juga tidak ada kerutan, itu glowing gitu kayak bibir aku. Ya, kalian perempuan-perempuan udah harus bibir harus cantik. Lihat bibir Mami, wow, gila. Kalau laki-laki gimana nggak mau kop-kop gitu kalau lihat kayak bibir segitu cantik gitu. Ya, kalian juga mau kan? Ayo guys, cepetan. Opa jangan ketabrak ya. Entar Nyebut apa tuh? Benar banget, tapi nanti ibunya di pojokan ya. Oh iya, lantas bagaimana rasanya? Saya sebagai ayahnya pun di pojokan, bahkan diucap dengan kata-kata yang seperti itu di muka umum. Dulu saya pikir dengan saya diam, semua akan diam, tapi ternyata makin menjadi gitu. Dan terus akhirnya saya bisa menjawab karena saya diam jadinya seperti ini. Coba kalau dulu saya jawab gitu ya, dulu saya kasih jawaban mungkin nggak akan gini gitu. Mungkin menurut saya gitu. Makanya kalau dari aku cuma bilang ya Allah, saya nggak mau sebenarnya gitu. Tapi ya banyak pertimbangan yang harus saya luruskan, karena ini satu-satunya yang saya bisa lakukan supaya anak saya bisa tahu gitu. Saya juga ada perjuangannya untuk mereka. Saya juga nggak tinggal diam. Saya juga ada bentuk tanggung jawabnya buat mereka gitu. Walaupun saya masih belum sempurna gitu, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya mampu, saya bisa lakukan. Makanya yang bingung ketika saya diam terus ya di konten-kontennya gitu, menyindir, merasa tersakiti, tiba-tiba ada sebuah kejadian besar di live, beliau berkata yang kurang pantas, saya cuma bilang, saya nggak tahu itu udah lu sendiri yang ngelakuin, lu sendiri yang gitu. Kalau ditanya ke saya, nggak tahu lagi rasanya. Saya harus sedih, malu, kesal, marah, saya udah nggak ngerti lagi rasanya. Karena menurut saya gini, Allah, hina benar kayaknya kita di mata dia, rendah benar kayak kita di mata dia. Jadi saya cuma coba ya saya diam aja, tapi kayaknya sekarang saya udah nggak mau diam. Makanya saya bilang diam ini saya anggap adalah sebuah kesalahan saya. Jadi saya tidak mau terjadi lagi, saya tidak mau
ya minimal apa yang saya lakukan ini bisa menjadi bentuk jawaban. Makanya ini adalah bukan mempermalukan, bukan memojokkan, tapi saya meluruskan dari pemberitaan-pemberitaan yang menurut saya ini sudah terlampau jauh. Betul ya. Loh, sebenarnya kalau misalnya dia memang niatnya baik, pindah itu kan pasti ada rencana. Iya Kan nggak dong. mungkin mau pindah hari ini terus hari ini langsung kita Oke. berangkat. Pasti kan Iya. pemilihan rumah, pemindahan barang harusnya kan Betul. dari awal sudah disampaikan dong ke Ruben. Bukan setelah pindah. Nah, nanti kalau kita ngomong seperti itu, orang-orang bilang, jadi menurut Bapak pengacara, bernafas pun dia harus lapor, menikah lagi pun dia harus lapor. Nah, dia nggak paham konteks. Kalau untuk Karena anak, di sini ada anak yang dibawa, kan begitu. Segala Jadi sesuatu yang menyangkut anak iya dong, harus diatur ngomong undang-undang dong. harus Dia didiskusikan. harus ngomong dong sama Ruben, kan begitu. Karena Ruben masih peduli, masih sehat. Nah, dan ini yang menjadi kekhawatiran Ruben. Kalau misalnya kemudian dia tidak angkat bicara, apakah anak-anak tahu setelah perpisahan itu papanya masih bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anaknya? Apakah Betul. anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya? Kan ini kan Wow, ini kan perlu termasuk tiket dikonfirmasi. konser ya? Iya, gitu saya pernah loh. lihat postingannya nonton. Ini kan perlu nonton dikonfirmasi, jangan-jangan anak-anak nggak tahu gitu loh, nggak tahu, jangan-jangan anak-anak berpikir itu perjuangan mamanya dan perjuangan teman mamanya gitu loh. Nah tadinya Ruben sih nggak berpikir ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ketika anak-anak semakin merasa asing dengan papanya ya ada dong kekhawatiran, jangan-jangan kan begitu. Dan itu kan terbukti dari pernyataan mereka pada waktu selesai mediasi itu, janganlah mamanya dipojokkan. Nah, karena masalah mengungkap fakta tadi itu. Karena kalau mamanya dipojokkan dan mamanya menangis dan anaknya bisa-bisa nggak sayang lagi. Nah, sama orang yang memojokkan mamanya. Loh, tadi dibilang anak-anak nggak mau melihat berita-berita. Sekarang mamanya, anaknya akan nangis kalau akan nggak sayang lagi sama orang yang memojokkan mamanya. Berarti kan mengikuti. Nah, kalau mengikuti harusnya mengikuti seluruhnya. Masa Iya, mengikuti iya bagian yang dong. mamanya nangis? Masa nggak mengikuti ketika papanya dihina oleh mamanya, itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Terus apakah anaknya nggak sedih ketika papanya dikatain oleh mamanya sendiri? Nah ini yang kadang-kadang akhirnya kan jadi nggak connect dia, Oke. nggak berimbang dia. Iya. Wow. Jadi sebenarnya saling ini ya mengungkapkan POV. Oh tidak saling. Sebenarnya kan kami ini kan diam. Kami ini kan diam dari awal kan kami diam. Perkara ini naik kan juga karena mereka duluan preskon kan dari mulai debt collector kami Iya counter benar dengan juga. yang biaya kehidupan yang 200 juta. Hanya untuk menyatakan bahwa Ruben nggak bayar itu telah 3 hari itu bukan karena nggak mampu kan itu tujuannya. Terus Iya. kemudian kita bicara tentang surat-surat aset-aset karena perlu diketahui pembagian itu kan pilihannya dia, bukan kita yang memberikan. Kan mereka Oke. yang diberikan yang bermasalah. Oh tidak, itu pilihannya dia kok. Oke. Nah, dan surat yang di luar yang dijaminkan di bangsat ini. Jadi kalau memang ada yang tidak dijaminkan, yang pegang suratnya siapa? Dia yang pegang. Bang, Bukan Ruben yang pegang. masuk ke situ ngomongin soal hukum. Ini kan rumah itu kan dibeli saat pernikahan, lalu Iya, betul, iya, saat ini ditempati oleh Mbak SW walaupun akhirnya berpindah. Secara hukum kalau udah akhirnya Mbak SW-nya pindah, Bang Ruben juga nggak tinggal di situ, rumah itu? Rumah itu kan adalah harta gonogini. Oke. Ya, proses pembeliannya Ruben yang beli, dulunya rumah tua, kemudian direnovasi. Biar renovasi Ah, iya. itu pinjam ke bank. Kan Yang begitu. 3M itu kan, 3M Dapatnya itu, 10,1 miliar. Tuh. Tapi biaya renovasi itu untuk kontraktornya aja, yang mana kontraktornya adalah ayah daripada S itu 11,3 miliar. Kan begitu. Apakah salah? Nggak salah. Kami hanya ingin menyampaikan saja karena ada klaim-klaim bahwa rumah itu bukan hasilnya Ruben. Itu aja intinya. Kami hanya ingin meluruskan. Itu. Kan begitu. Nah, jadi Ruben yang memberikan biaya renovasi itu 11,3. Berarti lebih tinggi dari pinjaman. Nah, terus kemudian ada lagi klaim misalnya. Isinya dari aku. Loh, kami hanya mau bilang dari kami juga ada. Apa? Nah. Liftnya Ruben yang beliin 504 juta. Furniturnya Ruben yang Iya. beliin 3 miliar. Furniture 3 miliar. Ya, pendingin ruangan Wow, seluruh AC di rumah kaget itu yang beli Ruben. Pasti Nilainya juga. 400 juta. Minder kursi Ya, rumah saya. 400 juta nilai pendinginnya. Jadi janganlah dibilang
Nah, gini dong, kalau mau bongkar-bongkaran harus ada bukti yang valid nih, Iya. kayak begini. Apa nih bongkar, katanya. Ini bener ada buktinya, bikin shock ya, ternyata ada manusia yang diperas sedemikian rupa. Tapi nggak ada terima kasihnya, luar biasa. Oh, cenah ngapain ikut campur? Bukan ikut campur, ini jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata ada nih jenis manusia kayak di drama-drama. Ya Allah, cepet lagi uang segitu. Coba kamu, coba kasih ini uang segitu. 200 juta. Ini bikin shock part ini ya. Ternyata rumah itu udah lunas. Tapi digadein lagi 10, berapa sekian miliar untuk direnovasi, dan yang renovasinya bapaknya sendiri, mertuanya. Yep, betul. Ya Allah, sampai ini dibolak-balikan jadi kayak pembunuhan karakter. Iya, ini mah ya. Saya tuh nggak pernah ini mah cenah hater fans, enggak. Saya kritik Ruben Onsu, ya kan? Saya kritik juga, saya puji Sarwenda juga kalau dia bagus. Tapi kalau part ini adalah pembunuhan karakter yang benar-benar ya Allah bikin miris. Jangan jauh-jauh lah siapapun ini, ada pacar barunya, mau nggak coba pacar barunya ngasih uang segitu? Nah, Ke Sarwenda. Coba, jangan belum tentu mau. sekarang belum Belum tentu. Gak tahu kemana juntrungannya. Ya sekarang kan begitulah. Ya, kalau memang sudah tidak suka mah ya udah cerai aja, nggak jadi masalah. Ini mah kata saya mah bukan cemburu ya, ini mah mempermasalahkan adab. Ini mah donatur yang memang harus ngatur, tapi ini mah donatur yang tidak boleh ngatur. Dan malahan mah tidak dianggap itu adabnya. Siapa yang tidak sakit hati? Coba. Uang lift 500 juta, uang AC 400 juta. Buset, lu ngebekuin apa lo naga? 400 juta AC, gue timbang AC 1 PKG, tulang sumsum gue pada beku. Sampai 400 juta AC. Itu lift 500 juta lift. Bentuknya lope kali itu lift ya. Turun naiknya ini rada njot-njotan kali. 500 juta. Kan main dah orang kaya mah. Perabotan 3 miliar, sempit amat rumah lu. Sarah, perabotan semua isinya 3 miliar begitu. Gerobok paling beli apa sih gerobok? Gerobok mah 2,5 juta roh. Buset dah. Roh, gue bingung nyari nyampe gimana udah dapet yang segitu baik, segitu sabarnya lu malah. Ya, zaman sekarang mah roh. Laki nih ya, zaman sekarang nih ya. Perek bukan cuma perempuan, laki gitu banyak. Bang udah ganteng duitnya kagak. Ya ada emang itu duitnya tapi sebanyak ini enggak. Zaman sekarang mah kita nyarinya yang bisa tanggung jawab, jangan tibang bisa banyak omong doang, sosok membela. Iyalah. Padahal mah cari muka, zaman sekarang orang gak ada muka, makanya pada cari muka tuh. Dengerin Roh. Warga makin hari makin geleng-geleng gua melihat sebuah pernyataan dari si Indah dan kawan-kawan. Lah masa katanya warga itu sang mantan kabur. Kabur dari cicilan-cicilan tagihan-tagihan yang tertunggak. Yang katanya mobil, rumah, kabur, nyampe ganti nomor HP, katanya kabur. Ya sekarang secara logika aja ya warga ya, dia itu seorang artis ternama, si sang mantan ini tuh, artis gede. Tiap hari, tiap pagi dia ada itu syuting di salah satu stasiun TV tersebut. Iya. Orang mah kalau emang beneran kabur nih ya katanya kabur begitu. Ya udah tinggal disusulin aja itu ke tempat syutingnya. Apalagi dia artis ternama. Kalau misalnya ada wartawan gitu, sini gua di sini gua mau menagih sama si artis ini gitu kan. Gampang. Nyarinya gampang. Ya kalau kagak tahu alamat stasiun TV tersebut, lu tinggal nyari di Google Map, ada terpampang nyata jelas itu lokasinya di mana. Alah, Endah dan kawan-kawan pinter banget kalau ngereog. Tapi saya ngereog kosong. Makin kesini bukan makin pintar, malah makin PA kalau kata gua mah. Ya kan? Ada aja sih. Segala menggiring narasi katanya kabur. Taburuan kali kalau kata bahasa Sunda mah. Ada. Kagak kabur ya kan. Bilangin aja kalau nanti ada DC lagi ke rumah lu tinggal ngomong aja. Udah susulin aja gitu. Ke mana? Ke stasiun TV itu dia suka ada tiap hari di situ. Udah lu tinggal ngomong kayak begitu aja.
Ribet amat jadi orang. Alah tuman ngegiring opini-opini liar sih kayak begitu. Jadi mencari opini lagi biar digiring lagi sama netizen. Ntar ujung-ujungnya stop netizen, jangan menambah rumit, jangan menambah situasi semakin kacau. Lo yang pada ngegiring situasi semakin kacau ke netizen biar menjadi konsumsi netizen terus. Alah, udah pokoknya semangat nih. Buat babang sang mantan begitu ya kan, semangat ya. Abaikan kicau-kicau burung hantu mas. Aduh, kicau burung Doain hantu. deh biar hak asuhnya ada di tangan babang sang mantan begitu ya. Benernya mah musuh Wenda tuh bukan netizen, bukan siapapun, tapi musuhnya adalah jejak digitalnya, jejak digital yang mulutnya tidak sesuai dengan tingkah fokunya. Ya kan Wenda, ya. Wenda berkata jangan terus di-framing, kasihan anak-anak sambil berusaha mengeluarkan air mata dengan sekuat tenaga. Wenda, emang anak-anak lu gak kasihan lihat bapaknya lu hina-hina, bahkan lagi siaran langsung, lagi live, lagi jualan bersama anak lu kata-katain itu bapak anak-anak, lu gak mikir kesana Wenda? Jadi orang jangan suka play victim Wenda. Mosi aing Wenda ya. Wenda, jangan suka mikirin diri sendiri Wenda. Lu juga udah nyakitin Ruben Onsu. Masalah ini semua datang gara-gara elu Wenda. Gara-gara mulut elu nyinyir Wenda. Etalase nomor 5 nih, bentar aku naikin. Etalase 1, 2 udah sama mulai 3 emosi udah nih. Itu 1, 2 sama 3 semuanya udah etalase top. Yang wangi-wanginya endul ya, yang wangi-wangi enak ambilnya etalase 1, 2 sama 3. Ya, yang wangi enak kalau mau manis segar ambilnya etalase 1. Etalase 2 juga dia manis segar karena dia ada mandarinnya. Kalau etalase nomor 3 dia manisnya dari tonka-nya nih Beb. Dia ada cherry blossom, plum sama tonka. Etalase nomor 3. Ukurannya sama 100 ml. Ya udah kayak gitu dia awet sampai dengan 12 jam. Check out teman sekarang, boleh COD juga. Ini dari Enco. Ya packagingnya dia kaca, jadi cakep mewah gitu. Kalau mau buat kado juga boleh. Satu kali check out kamu dapetin parfumnya yang ukuran 100 ml. Ini gede loh. Biasanya harga segini pasti dapetnya 50 ml doang. Teman-teman, setelah saya menyaksikan keseluruhan video ini, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Saya tegaskan sejak awal bahwa ini adalah opini saya sebagai seorang konten kreator reaksi. Jadi, apa yang saya sampaikan bukanlah kebenaran mutlak, bukan pula untuk menghakimi siapapun. Saya hanya menyampaikan kesan saya berdasarkan isi video yang baru saja kita tonton bersama. Kalau saya melihat keseluruhan isi video ini, yang paling terasa bukan lagi soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang paling terasa justru bagaimana konflik yang sudah berlangsung cukup lama ini terus berkembang karena masing-masing pihak maupun orang-orang di sekitarnya sama-sama menyampaikan versinya kepada publik. Akibatnya, masyarakat yang menonton menjadi semakin sulit membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang opini, dan mana yang sekadar penafsiran. Saya pribadi memahami ketika seseorang yang selama ini memilih diam akhirnya memutuskan berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari pun seringkali ada orang yang memilih menahan diri selama bertahun-tahun, tetapi pada titik tertentu merasa bahwa diam tidak lagi menyelesaikan masalah. Dari sudut pandang itu, saya bisa memahami mengapa ada pihak yang akhirnya ingin memberikan klarifikasi. Namun di sisi lain, saya juga berpendapat bahwa setiap klarifikasi yang disampaikan ke ruang publik pasti memiliki konsekuensi. Begitu sebuah persoalan keluarga dibawa ke hadapan publik, maka publik akan ikut memberikan penilaian. Dan penilaian itu tidak selalu menguntungkan salah satu pihak. Kadang-kadang justru semuanya menjadi sama-sama dirugikan karena perdebatan terus melebar kemana-mana. Yang cukup menarik perhatian saya adalah ketika pembahasan mulai menyentuh soal perjuangan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Misalnya mengenai cerita pembelian tiket konser Blackpink, pembiayaan kebutuhan tertentu hingga berbagai bentuk tanggung jawab lainnya. Kalau memang benar hal-hal tersebut dilakukan, tentu saja itu merupakan sesuatu yang baik. Tetapi menurut saya, yang paling penting bukan sekadar publik mengetahuinya, melainkan bagaimana anak-anak benar-benar memahami kasih sayang kedua orang tuanya tanpa harus dibebani konflik orang dewasa.
Saya juga merasa bahwa dalam situasi seperti ini, jejak digital memang menjadi sesuatu yang sulit dihapus. Apapun yang pernah diucapkan di media sosial, dalam siaran langsung, atau dalam konten video, pada akhirnya bisa diputar kembali. Inilah yang menurut saya menjadi pelajaran bagi siapapun yang aktif di media sosial. Ketika emosi sedang tinggi, kadang seseorang mengucapkan sesuatu yang mungkin pada saat itu terasa biasa saja, tetapi beberapa tahun kemudian justru menjadi bumerang. Sebagai kreator konten, saya juga selalu mengingatkan diri sendiri bahwa apa yang kita ucapkan hari ini bisa saja muncul lagi bertahun-tahun kemudian. Karena itu, menjaga ucapan jauh lebih mudah daripada harus menjelaskan ulang ketika terjadi kesalahpahaman. Saya juga melihat bagaimana netizen memiliki pengaruh yang sangat besar. Kadang-kadang satu potongan video saja sudah cukup untuk membentuk opini jutaan orang. Padahal belum tentu potongan video tersebut menggambarkan keseluruhan cerita. Inilah mengapa saya pribadi selalu berusaha menonton sebuah video sampai selesai sebelum memberikan komentar. Menurut saya, salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah kebiasaan menyimpulkan sesuatu terlalu cepat. Di era media sosial, orang seringkali hanya melihat judul, cuplikan singkat, atau potongan beberapa detik, lalu langsung membentuk kesimpulan. Padahal kenyataannya bisa jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Saya juga melihat bahwa dalam video ini terdapat banyak komentar dari para kreator maupun netizen yang tentu memiliki sudut pandang masing-masing. Itu sah-sah saja selama tetap disampaikan dengan cara yang baik. Namun menurut saya, akan lebih bijaksana jika setiap orang tetap memberikan ruang bagi kemungkinan bahwa dirinya belum mengetahui seluruh fakta. Hal lain yang menurut saya penting adalah jangan sampai anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak. Apapun yang sedang terjadi di antara orang tua, anak-anak tetap membutuhkan kasih sayang dari keduanya. Mereka berhak tumbuh tanpa harus memikul beban konflik yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Saya juga merasa bahwa publik sebaiknya tidak terlalu mudah mengidolakan ataupun membenci seseorang secara berlebihan. Hari ini seseorang bisa dipuji setinggi langit, besok bisa dihujat habis-habisan. Sebaliknya, orang yang hari ini dihujat belum tentu selamanya salah. Karena itulah saya selalu mencoba menjaga agar penilaian saya tidak didasarkan hanya pada satu video atau satu narasi saja. Kalau berbicara mengenai bukti-bukti yang disebutkan dalam video, tentu itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Namun sebagai penonton, saya tetap memilih berhati-hati. Saya bukan pihak yang mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, saya tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa semua klaim pasti benar atau pasti salah. Menurut saya, yang paling penting adalah semua pihak mampu menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik. Semakin panjang konflik dipertontonkan ke publik, semakin besar pula kemungkinan munculnya kesalahpahaman baru. Pada akhirnya, yang lelah bukan hanya pihak yang berselisih, tetapi juga keluarga besar dan terutama anak-anak. Saya juga ingin mengajar teman-teman semua agar ketika menonton konten seperti ini, jangan langsung terbawa emosi. Dengarkan semua sisi, pikirkan dengan kepala dingin, lalu bentuklah pendapat berdasarkan informasi yang benar-benar ada, bukan semata-mata karena sedang ramai diperbincangkan. Terakhir, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa semua komentar yang saya sampaikan di sini adalah pandangan pribadi saya berdasarkan video yang kita tonton bersama. Saya menghormati apabila teman-teman memiliki pendapat yang berbeda. Justru disitulah menariknya sebuah diskusi. Yang penting mari kita tetap menjaga etika dalam berkomentar, tidak menghina, tidak memfitnah, dan tidak menyerang kehidupan pribadi siapapun. Karena pada akhirnya kita semua hanyalah penonton yang melihat dari luar.
Orang-orang yang terlibat langsung tentu mengetahui lebih banyak hal daripada yang bisa kita saksikan di media sosial. Semoga apapun yang sedang mereka hadapi dapat menemukan jalan keluar terbaik, terutama demi masa depan anak-anak dan keluarga mereka. Sekian komentar saya pada video kali ini. Kalau teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya ingin membaca berbagai perspektif dari teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.